Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bertemu lagi dalam perkuliahan hari ini. Ya, hari ini mata kuliah Public Relations Writing atau penulisan humas. Dan seperti biasanya, setiap kuliah saya akan menyampaikan materi yang sudah saya tulis ya. Dan hari ini adalah sebuah buku berjudul Best Practice Humas atau Public Relations Bisnis dan Pemerintah. Buku ini lengkap karena ya berhalaman 600 ya, kurang lebih 600 halaman ya, yang berisi best practice untuk bidang manajemen humas, teknik produksi, media publisitas dan public relations writing, produksi Prenadia Media Jakarta. Nah, mahasiswa, mari kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudahan di dalam mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, serta kita meminta kepada Allah agar Beliau bersedia memberikan kita secuil ilmu sehingga kita menjadi hamba-hamba yang berilmu atau berpengetahuan. Untuk yang muslim, saya mengajak untuk membaca Ummul Kitab. Untuk yang non-muslim, saya minta untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Ala hadinya wa ala kulli niyati sholihah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas salah satu topik PR writing, yakni teori-teori penulisan ya. Dan saya akan memilih teori atau model elaboration likelihood dalam penulisan pesan persuasi. Ya, kenapa? Karena penulisan kita ini salah satunya adalah bertujuan mempersuasi publik atau mempersuasi audiens ya. Nah, karena itulah kita menggunakan teori persuasi. Ya, saya mengambil sebuah teori yang bermula dari psikologi. Ya, sebenarnya teori elaboration likelihood ini ya bukan hanya khusus penulisan humas, tetapi teori ini bersifat umum ya. Semua komunikasi kita ya, baik lisan maupun verbal atau lisan atau tulisan ya. Kalau tujuannya untuk persuasi, maka ya salah satu teori yang bisa digunakan ya teori elaboration likelihood ya. Nah, saudara-saudara, menurut teori ini kegiatan persuasi itu bisa berhasil kalau menggunakan dua alternatif strategi penyampaian pesan yang disebut rute atau route ya, yakni central route dan peripheral route. Nah, saya akan bahas satu persatu ya. Central route. Central route adalah teknik yang digunakan jika Anda sebagai komunikator atau penulis pesan ya mengasumsikan bahwa satu ya publik Anda atau pembaca Anda adalah orang-orang dalam situasi secara aktif memikirkan, secara aktif memperhatikan, atau secara aktif melibatkan diri ya pada pesan atau pada tema atau pada isu ya
atau pada informasi yang Anda sampaikan, ya. Jadi dia ini aktif. Dia ini memang melibatkan diri atau terlibat, ya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh pesan atau informasi atau isu yang Anda sampaikan. Nah, saudara-saudara, ya, pembaca seperti ini atau publik seperti ini pasti mempunyai motivasi yang tinggi untuk memproses segala informasi yang disampaikan. Bisa jadi motivasi ini muncul karena si penerima menganggap pesan yang Anda sampaikan itu relevan, ya, penting, ya, dengan apa? Dengan kebutuhannya, dengan kepentingannya, ya. Kemudian yang kedua, Anda menganggap bahwa pembaca Anda mempunyai kemampuan untuk memproses pesan-pesan persuasi tersebut. Yang disebut mempunyai kemampuan ini apa, ya? Yang disebut mempunyai kemampuan antara lain mempunyai waktu yang cukup untuk membaca tulisan Anda dari awal hingga akhir, ya. Kemudian mempunyai kemampuan dalam mengerti, memahami, dan mengevaluasi makna informasi atau pesan yang Anda tulis, ya. Nah, ini dua kondisi, ya. Sebagai contoh, ya, saya ini mencari laptop. Ya, saya ulangi, saya ini mencari laptop, ya, misalnya. Nah, berarti saya ini apa? Pasti karena laptop itu memiliki karakteristik, ya, big ticket, mahal, ya. Kemudian karakteristik high risk, risiko tinggi, ya. Kalau salah pilih saya rugi, ya. Karena apa? Karena mahal, ya. Nah, karena itulah maka saya berada dalam posisi high involvement. Saya terlibat secara tinggi. Nah, ketika Anda menjumpai orang-orang seperti saya ini, tentu Anda harus menulis pesan dengan rasionalitas, ya, dengan data, dengan penjelasan yang detail. Karena apa? Karena saya ini dalam kondisi terlibat, satu, kemudian saya pasti, ya, meluangkan waktu untuk membaca, untuk mencari, ya, informasi secara lengkap, secara detail supaya tidak salah pilih, gitu, ya. Nah, saudara-saudara, teknik penyusunan pesan central route, ya, itu biasanya lebih terorganisasi, lebih detail, kompleks, dan fokus, ya, fokus atau tersentral pada ide, isu, atau informasi yang disampaikan. Karena itulah disebut sebagai pesan-pesan tersentral atau terelaborasi. Tulisan mesti dilengkapi dengan data-data, ya, dengan argumen-argumen, dengan bukti-bukti, ya, dengan rasionalitas yang lengkap dan meyakinkan. Setelah membaca tulisan, ya, sebagai contoh, ya, misalnya di sini saya tulis tema tentang asuransi. Diharapkan efek yang dirasakan oleh pembaca adalah saya setuju dengan program asuransi ini, ya, karena informasi yang disampaikan dalam tulisan sangat detail, rasional, berisi keuntungan dan manfaat asuransi disertai bukti-bukti nyata. Nah, itu dampak yang diharapkan dirasakan oleh pembaca setelah membaca pesan-pesan central route Anda. Demikian, ini adalah teknik central route. Nah, saudara-saudara mahasiswa, kita menuju teknik
persuasi yang kedua berdasarkan teori elaborated likelihood, yakni peripheral route ya. Nah, saudara-saudara, strategi atau teknik peripheral route dapat digunakan jika isu-isu yang disampaikan tidak menarik perhatian penerima pesan. Jadi pembaca Anda itu tidak memperhatikan ya. Pembaca Anda tidak terlalu tertarik karena mungkin dia tidak punya kepentingan. Nah, bisa jadi si penerima tidak membutuhkan sehingga tidak termotivasi untuk mencari informasi berkaitan dengan suatu pesan atau isu atau informasi yang Anda sampaikan. Bisa jadi dia tidak paham juga terhadap isu baru atau tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan isu tersebut. Nah, saudara-saudara, kata peripheral bisa diartikan sebagai tidak terpusat ya, atau tidak terfokus atau tidak signifikan ya. Nah, dalam teknik ini tulisan humas tidak fokus pada rasionalitas isi pesannya, tetapi fokus pada upaya membuat sasaran atau membuat pembaca tertarik pada pesan atau informasi atau isu yang ditawarkan. Dengan kata lain ya, ini tanda kutip ya, kemasan pesan ya, kemasan pesan lebih dipentingkan daripada isi pesan. Ya, saya ulangi, kemasan pesan lebih diutamakan, ditonjolkan daripada isi pesannya. Upaya untuk membuat menarik pesan ini disebut peripheral route atau peripheral cues ya, peripheral cues atau tanda-tanda yang digunakan dalam pesan-pesan peripheral. Nah, saudara-saudara mahasiswa, menurut teknik ini penerima akan terpersuasi terhadap tulisan yang menampilkan peripheral cues seperti public figure yang memiliki kredibilitas tinggi, pesan-pesan yang berisi reward ya, hadiah ya kan, bonus, potongan harga atau diskon ya. Kemudian juga mereka lebih tertarik pada pesan-pesan yang bersifat lebih menghibur atau pesan-pesan persuasi yang diulang-ulang. Ya, ini saya kasih contoh ya. Dalam tulisan tentang asuransi yang tadi saya sampaikan ya, efek yang ingin dirasakan penerima adalah saya tertarik pada tulisan ini karena penulisnya adalah artis idola saya, karena bintang yang dimuat di dalam tulisannya adalah orang-orang yang saya kagumi, orang-orang yang saya sukai. Ya, kemudian juga mungkin saya tertarik pada pesan Anda karena gambarnya bagus, ya, tipografi hurufnya bagus, warnanya bagus, gitu ya. Nah, diharapkan dengan tertarik pada kemasan tulisan, pembaca dapat didorong untuk membaca informasi tentang asuransi dari si pembicara dan bisa tergugah untuk menganggap penting produk asuransi. Nah, itu ya saudara-saudara mahasiswa ya, dua strategi di dalam menulis pesan-pesan persuasi menurut teori elaborated likelihood ya. Nah, yang penting adalah apapun yang Anda gunakan, apakah strategi peripheral maupun strategi sentral, yang penting adalah semuanya berbasis data. Semuanya harus
bisa dibuktikan ya. Jangan omon-omon ya, jangan membohongi orang ya, apapun itu ya. Nah, tentu saja dua strategi ini Anda bisa pilih salah satunya tergantung bagaimana karakter publik Anda. Bisa juga dua-duanya ini dipakai sekaligus ya. Karena apa? Karena Anda kepingin menembak publik yang lebih luas cakupannya. Demikian yang ingin saya sampaikan dalam perkuliahan hari ini ya. Sekali lagi tentang penulisan humas, yakni penerapan teori elaborated likelihood di dalam pesan-pesan penulisan yang bersifat persuasi. Sekali lagi ya, para mahasiswa, saya minta untuk membaca lebih detail lagi dalam buku ini ya. Semoga menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.